Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revania Diamanda dengan NIM 23002126, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dengan Ibu Widya, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi Komunikasi Kelompok Kecil dalam suatu organisasi. Nah, ada poin-poin penting yang akan kita bahas, yaitu apa itu komunikasi kelompok kecil. Nah, pengertiannya ialah suatu proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih. Nah, yang biasanya kita lakukan secara tatap muka atau bertemu langsung. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi kelompok kecil. Nah, tujuannya yang pertama adalah tujuan personal. Nah, tujuan personalnya ada juga pembagi-pembagiannya, yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial itu memperkuat hubungan interpersonal dan merasa dirinya diikut sertakan. Nah, yang kedua, penyaluran. Nah, penyaluran ini menyalurkan seluruh perasaan kita. Nah, yang ketiga, kelompok kecil. Kelompok terapi. Kelompok terapi itu ialah digunakan untuk membantu orang menghilangkan sikap-sikap mereka melalui kehidupan mereka. Dan yang selanjutnya ialah belajar dari orang lain. Tujuan yang kedua ialah tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang pertama, pembuatan keputusan, pemecahan masalah, kelompok kecil sebagai suatu sistem. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik komunikasi kelompok kecil. Karakteristik komunikasi kelompok kecil itu apa aja? Yang pertama, mempermudah pertemuan ramah tamah. Yang kedua, personality kelompok dapat dipengaruhi oleh personality anggota lainnya. Nah, yang selanjutnya ialah kekompakan. Nah, kekompakan itu ialah daya tarik anggota kelompok satu sama lain untuk bersatu. Selanjutnya, memiliki komitmen terhadap tugas. Besarnya kelompok penting bagi perkembangan suatu kelompok. Dan yang terakhir, saling ketergantungan satu sama lain. Kita masuk kepada variabel kunci komunikasi kelompok. Nah, variabel kunci komunikasi kelompok itu ialah yang pertama, peranan berdasarkan fungsi. Maksudnya, peranan itu berdasarkan tugas dan peranan untuk pemeliharaan. Yang kedua, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini ialah memperindah interaksi atau mempermudah interaksi kelompok dalam menggerakkan anggota kelompok. Dan yang ketiga, jaringan dan ekologi kelompok. Ini dimaksud arus atau memiliki arus pesan seperti lingkaran, garis dan bintang atau lain sebagainya. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, memiliki kekuatan lebih besar pengetahuan yang diperoleh atau jumlah pendekatannya lebih banyak. Ada kelemahan dalam kelompok kecil itu ialah tekanan sosial. Yang kedua, dominasi individu. Nah, selanjutnya ialah kepatuhan akan norma. Dan yang keenam, konflik. Dan yang ketujuh, besar kelompok atau jumlah kelompok. Nah, selanjutnya ialah manfaat komunikasi kelompok kecil. Manfaat komunikasi kelompok kecil itu adalah adanya sinergi antara anggota kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, kemudahan dalam suatu proses pengambilan keputusan dan meminimalisir terjadinya perbedaan suatu pendapat antara si pendengar dengan yang mendengarkan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.